Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu dari PPAI-nya tentang hukum bacaan alif lam. Untuk anak-anakku semua yang sudah pernah belajar tentang alif lam, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda semua ya. Pertama-tama mari kita memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan alif lam. Oke, mungkin setahu kita selama ini kita belajar bahwasanya alif lam itu ada dua bagian. Satu alif lam qamariyah atau idhar lam ta'rif qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah atau idgham lam ta'rif syamsiyah. Tetapi di sini kita akan menjelaskan lebih jauh lagi. Oke. Yang pertama, hukum bacaan alif lam itu dibagi menjadi dua bagian. Betul ya? Yang pertama, ada yang disebut dengan alif lam zaidah lazimah. Yang kedua, ada yang disebut dengan alif lam zaidah ghair lazimah. Yang ketiga, alif lam zaidah ghair lazimah baru dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut alif lam syamsiyah. Yang kedua ada alif lam qamariyah atau idgham lam ta'rif syamsiyah dan idhar lam ta'rif qamariyah. Jadi ketika kita ditanya alif lam itu dibagi menjadi berapa bagian? Dua bagian. Jawabannya sekarang bukan syamsiyah dan qamariyah ya, tapi zaidah lazimah dan zaidah ghair lazimah. Kalau ditanya alif lam zaidah ghair lazimah dibagi berapa? Nah, baru dibagi dua. Yang pertama alif lam syamsiyah, yang kedua alif lam. Oke, selanjutnya pengertian alif lam. Alif lam zaidah lazimah adalah alif lam yang tidak dapat dipisahkan lagi antara alif lam dan kata yang dimasukinya. Nah, alif lam zaidah lazimah adalah kata baku yang tidak dapat berubah lagi ya, karena ini merupakan isi ma'rifat ya. Contoh, allazi, allazina, atau masih banyak lagi, allazani, allati, allai, ya itu masih banyak lagi ya. Nah, ini allazi dan allazina maksudnya tidak dapat dipisah lagi. Jadi ini tidak bisa dipisah, tidak bisa menjadi al dan lazi ya, tidak bisa, atau al dan lazina itu tidak bisa. Kalau lazina itu tidak ada artinya. Maka ini baku kalimatnya, katanya allazi dan allazani karena ini merupakan isim mausul ya. Yang kedua, alif lam zaidah lazimah, alif lam zaidah ghair lazimah adalah alif lam yang dapat dipisahkan lagi antara alif lam dan kata yang dimasukinya. Oke, ini alif lam zaidah ghair lazimah ya maksudnya yang kedua. Tapi ini masih dapat dipisahkan. Nah, contoh asyamsu dan al-qamaru. Nah, ini bisa dipisahkan. Asyamsu bisa dipisah jadi al dan syamsun. Jadi kuncinya kalau tidak ada alif lam berarti harokat akhirnya di dhammatain. Kalau ada alif lam maka menjadi dhamma saja. Syamsun tambah alif lam menjadi asyamsu. Qamarun tambah alif lam menjadi al-qamaru. Jadi al-qamaru itu asal katanya qamarun dan alif lam. Kalau mau dipisah lagi boleh. Jadi qamarun dan alif lam. Nah, penjelasannya kata allazi dan allazina tidak dapat lagi dipisah karena mereka merupakan satu kata baku yaitu isim mausulnya seperti yang tadi. Sedangkan kata al-qamaru dan asyamsu masih bisa dipisahkan antara alif lam dan kata yang dimasukinya yaitu sebagai berikut. Nah, al tambah qamarun menjadi al-qamaru, syamsun tambah al menjadi asyamsu dan kalimat-kalimat lain ya, masih banyak sekali. Babun tambah al jadi al-babu. Baitun tambah al jadi al-baitu itu sama. Kemudian pembagian alif lam zaidah ghair lazimah. Nah, alif lam zaidah ghair lazimah seperti tadi katakan dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah atau bisa disebut dengan idgham lam ta'rif syamsiyah. Kenapa dikatakan idgham? Karena alif lamnya itu sudah tidak dibaca lagi ketika memasuki huruf syamsiyah. Hurufnya ada berapa? Ada 14. Po, sa, sod, ro, ta, bod, dal, nun, za, sin, zo, zai, shin, lam.
Ya, seperti dalam qaidah tib thumma sil rahman tafuz dif dan ni'am da su'adzan nizul syarifan lil kiram. Nah, itu huruf-hurufnya. Jadi yang 14 ini ketika alif lam menghadapi huruf yang 14 ini, maka alif lamnya tidak dibaca lagi, diidghamkan atau dimasukkan. Contoh, an-nuru. Nah, maka alif lamnya tidak dibaca, bukan al-nuru tapi an-nuru. Asy-syamsu bukan al-syamsu tapi asy-syamsu. Ya, seperti dalam azan. Bukan hayya 'alal shalah tapi hayya 'alas shalah. Ya, alif lamnya tidak dibaca lagi. Kadang-kadang kita suka mendengar ya ada yang azan hayya 'alal shalah, padahal itu salah. Karena idgham lam ta'rif syamsiyah. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alal falah itu benar, ya. Hayya 'alal falah itu benar. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, gitu ya. Alif lam qamariyah atau izhar lam ta'rif qamariyah. Kenapa dikatakan izhar? Karena ketika alif lam menghadapi huruf qamariyah, itu tetap alif lamnya dibaca. Hurufnya hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya, jadi bukan alif ba ghin ya, tapi hamzah, ba, ghin. Kenapa? Karena alif adalah huruf mad atau huruf ilat. Tidak termasuk ke dalam golongan huruf qamariyah, tapi hamzah bukan alif. Oke, sekali lagi, hamzah ba ghin bukan alif ba ghin. Oke, hamzah ba ghin, ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Contohnya al babu, al babu. Nah, ini dibaca ya, alif lamnya masih terdengar jelas, al babu. Al-ula. Nah, ini hamzah bukan alif. Kalau alif itu hanya ada setelah pada hukum bacaan mad asli itu alif, atau pada mad iwad itu alif. Ya. Kalau yang diberi harokat meskipun bentuknya seperti alif itu adalah hamzah qat'i. Ya, makanya huruf izhar lam ta'rif qamariyah itu bukan alif ba ghin tapi hamzah ba ghin ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Contohnya sekali lagi, al babu, al ula, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga sama, al alamina, izhar lam ta'rif qamariyah. Ya, itu saja video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Ananda semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk lebih update video-video baru dari channel ini. Ya, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.